Geger, ada bandara di Morowali, Sulawesi Tengah yang disebut-sebut beroperasi tanpa pengawasan negara. Kok bisa? Video ini akan mengupas tuntas sebuah isu besar yang menyangkut kedaulatan bangsa kita. Isu ini mencuat setelah latihan gabungan Komando TNI di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP. Jadi, ceritanya begini. Beberapa waktu lalu, TNI menggelar latihan gabungan besar-besaran di Morowali. Ini bukan latihan biasa. Latihan ini dirancang untuk mensimulasikan perebutan kembali objek vital nasional yang dikuasai pihak asing. Dan objek vital yang dimaksud adalah kawasan industri IMIP. Kenapa IMIP yang jadi sasaran latihan? Disinilah masalahnya mulai terkuak. Di dalam kawasan industri raksasa ini, ternyata ada sebuah bandara khusus yang digunakan untuk melayani penerbangan dari dan ke luar negeri. Yang bikin heboh, bandara ini diduga kuat beroperasi tanpa kehadiran petugas bea cukai dan imigrasi. Bayangkan, ada pintu masuk internasional di wilayah Indonesia, tapi tidak ada filter resmi dari negara. Siapa saja yang keluar masuk? Barang apa saja yang dibawa? Tidak ada yang tahu pasti. Situasi ini jelas sangat berbahaya. Menteri Pertahanan bahkan sampai turun tangan dan memberikan pernyataan yang sangat tegas. Beliau bilang, tidak boleh ada negara di dalam negara. Pernyataan ini bukan sekadar retorika politik, tapi sebuah peringatan keras bahwa kedaulatan kita sedang dipertaruhkan. Sebuah wilayah yang beroperasi, seolah-olah punya aturan sendiri, lepas dari hukum dan pengawasan Republik Indonesia, adalah ancaman nyata. Apa saja bahayanya? Pertama, dari sisi keamanan, tanpa pemeriksaan imigrasi, siapapun bisa masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi. Bisa saja mereka adalah orang-orang yang punya niat jahat, buronan internasional, atau bahkan agen intelijen asing. Ini seperti membiarkan pintu rumah kita terbuka lebar, tanpa penjaga sama sekali. Apalagi, posisi Morowali ini, secara geografis tidak terlalu jauh dari ibu kota Nusantara atau IKN di Kalimantan. Jika ada pihak yang ingin mengganggu stabilitas proyek strategis nasional, celah ini bisa jadi jalan masuk yang sangat mudah. Kedua, dari sisi ekonomi, tanpa adanya bea cukai, barang apapun bisa masuk dan keluar tanpa pajak, tanpa pemeriksaan. Ini bisa jadi surga bagi penyelundupan barang-barang ilegal, mulai dari narkotika hingga barang-barang lain yang merugikan perekonomian nasional. Negara bisa kehilangan potensi pendapatan triliunan rupiah dari pajak dan bea masuk. Lebih parah lagi, ini bisa menghancurkan industri dalam negeri karena persaingan yang tidak adil. Ketiga, ini adalah soal harga diri dan kedaulatan bangsa. Setiap jengkal tanah di Republik Indonesia harus tunduk pada hukum Indonesia. Tidak ada satu perusahaan pun, sebesar apapun investasinya, yang boleh berdiri di atas hukum. Ketika ada sebuah entitas yang bisa membuat aturan sendiri dan mengabaikan otoritas negara, disitulah kedaulatan kita tergerus. Latihan gabungan TNI di Morowali seolah menjadi pesan simbolis yang kuat dari negara. Pesan bahwa TNI siap siaga untuk melindungi setiap aset dan menjaga kedaulatan bangsa dari ancaman apapun, baik dari luar maupun dari dalam. Ini bukan lagi soal investasi atau ekonomi semata, tapi sudah masuk ke ranah pertahanan dan keamanan nasional. Fenomena negara di dalam negara ini harus segera diakhiri. Pemerintah harus bertindak tegas. Aparat penegak hukum, mulai dari bea cukai, imigrasi, hingga kepolisian, harus segera ditempatkan di sana dan menjalankan fungsinya secara penuh. Semua aktivitas penerbangan internasional di bandara tersebut harus melalui prosedur resmi yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Tidak ada tawar menawar untuk urusan kedaulatan. Ini adalah panggilan untuk kita semua agar lebih waspada. Jangan sampai kita terlena dengan nilai investasi yang besar, tapi mengorbankan hal yang paling fundamental, yaitu kedaulatan dan keamanan negara kita sendiri. Bagaimana menurut kalian? Apa langkah yang seharusnya diambil pemerintah untuk mengatasi masalah ini? Apakah kalian setuju bahwa ini adalah ancaman serius bagi kedaulatan kita? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mari kita diskusikan bersama. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus mengawal isu-isu penting seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.